Sebuah rumah baru. Hari ini, aku baru saja pindah bersama ibuku ke sebuah rumah baru yang katanya berhantu. Meskipun begitu, aku sama sekali tak takut, sebab aku tak pernah percaya dengan adanya hantu. Di rumah baru ini, aku memilih kamar yang berada di lantai 2. Dan untuk ibuku, ia memilih kamar di lantai 1 yang dekat dengan pintu masuk. Alasannya, karena ibuku tak dapat berjalan akibat kecelakaan yang dialaminya setahun yang lalu. Hingga di malam harinya, aku pun lantas pergi keluar hanya untuk sekedar menghilangkan rasa bosan. Namun tentu saja, aku tak berpamitan kepada ibuku, sebab aku takut ia akan memarahiku. Dan ketika aku sudah kembali, ternyata semua pintu sudah dikunci. Sehingga jalan satu-satunya yang bisa aku lewati hanyalah dengan melalui jendela. Dan setelah aku berhasil masuk, aku pun langsung berjalan menuju ke kamar. Namun sepertinya ibu telah mendengar suara kegaduhan saat aku mulai masuk ke dalam rumah. Sehingga aku pun langsung berpura-pura tidur ketika mendengar suara ibu yang terlihat marah. Lalu aku pun mendengar sebuah suara langkah kaki yang naik ke atas ketika ibu bilang bahwa ia akan mengecek kamarku. Mengetahui itu, aku pun tetap berpura-pura tidur ketika mendengar suara pintu yang sedang terbuka. Dan setelah aku mendengar suara pintu yang tertutup, aku pun lantas melanjutkan tidurku. Hingga di pagi harinya, di saat aku mencoba untuk mengingat tentang kejadian semalam, aku pun baru menyadari kalau rumah ini memanglah seram. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, suara yang memanggil tersebut bukanlah suara ibunya. Karena dicerita, ibunya mengalami lumpuh, sehingga tak mungkin ia bisa naik ke lantai 2. Jadi kemungkinan besar, suara yang memanggil dirinya adalah sosok lain. Sebuah ketukan pintu. Bulan lalu, aku melakukan perjalanan bisnis ke suatu daerah terpencil. Dan karena perjalananku akan memakan waktu selama beberapa hari, aku pun memutuskan untuk memesan sebuah kamar hotel ketika aku sudah tiba. Namun setibanya aku di hotel, tiba-tiba ada seorang bellboy yang mengatakan sesuatu yang sangat seram kepadaku. Yang katanya, kamar yang akan aku tempati ini sebenarnya berhantu. Mendengar itu, aku pun lantas tak begitu memikirkannya, sebab aku tak pernah percaya akan adanya hantu. Hingga tepat di tengah malam, tiba-tiba aku mendengar sebuah suara ketukan di pintu. Mendengar itu, aku pun lantas menanyakan tentang siapa orang yang sedang mengetuk pintu tersebut. Namun ternyata, aku tak mendengar adanya jawaban sama sekali. Dan di saat ketukannya sudah berhenti, aku pun lantas melanjutkan tidurku lagi. Hingga beberapa saat kemudian, aku pun mendengar sebuah suara ketukan itu lagi. Mendengar itu, aku pun mulai merasa sangat ketakutan, sebab aku sangat yakin bahwa suara ketukan itu berasal dari pintu kamarku. Dan karena hal itu, aku pun jadi tak bisa tidur, sebab ketukan itu tak pernah berhenti hingga pagi tiba. Hingga keesokan harinya, aku pun langsung bertanya kepada resepsionis tentang apa yang sebenarnya terjadi pada kamar yang aku tempati. Lalu, dengan wajah yang nampak pucat, resepsionis itu pun mulai berkata bahwa kamar yang aku tempati tersebut pernah terbakar beberapa tahun yang lalu. Dan katanya juga, di sana ada seorang tamu yang terjebak di dalam dan akhirnya meninggal di sana. Mengetahui itu, aku pun merasa sangat lega, sebab aku tak jadi membuka pintunya tadi malam. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, ketukan itu bukan berasal dari luar, melainkan berasal dari dalam. Dan yang mengetuk adalah arwah dari korban kebakaran yang terjebak di dalam kamar itu. Dan kemungkinan besar, arwah itu mengetuk hanya untuk meminta pertolongan. Seorang anak kecil. Beberapa hari yang lalu, aku memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah yang baru. Alasannya hanyalah karena di rumah lamaku terdapat banyak sekali gangguan.
Dan meskipun rumah baru yang aku tempati ini terletak di daerah yang lumayan terpencil, namun aku tetap senang sebab di sini tak ada banyak tetangga. Namun anehnya, setiap kali aku pergi ke halaman belakang, aku selalu melihat ada seorang anak kecil yang selalu duduk di bawah pohon yang terletak di halaman rumah kosong yang tepat berada di samping rumahku. Dan yang lebih anehnya lagi, anak itu tak pernah pindah meskipun ini sudah hampir sebulan lamanya. Dan meskipun aku selalu dibuat mual ketika baunya mulai terbawa angin, aku pun tetap membiarkannya di sana. Sebenarnya, aku bukannya tak peduli ataupun berpura-pura untuk tak melihatnya. Namun aku hanya terlalu malas untuk berurusan dengan polisi jika nanti aku melaporkannya. Apakah yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, anak kecil yang ialah tersebut sudah mati. Dan kemungkinan besar, tubuhnya pun juga sudah membusuk akibat terlalu lama dibiarkan. Pesta ulang tahun. Malam itu, ketika aku sedang mengadakan sebuah pesta ulang tahun, aku pun lantas mengundang semua temanku untuk datang ke rumahku. Mengetahui bahwa semua temanku merasa senang akan pesta yang aku buat, aku pun lantas mendokumentasikannya sebagai kenang-kenangan. Hingga keesokan paginya, aku pun lantas pergi untuk mencetak foto tersebut. Namun setelah aku melihat satu persatu dari foto yang sudah jadi, aku pun sempat terkejut ketika melihat salah satu dari foto tersebut. Karena di foto itu, terdapat wajah dari seorang wanita yang bermuka pucat, yang sedang mengintip kami di sela pintu yang sedikit terbuka. Dan anehnya, wanita itu terlihat menjulurkan lidahnya sembari memegang sebuah pisau. Melihat itu, aku pun merasa ketakutan karena aku mengira bahwa itu adalah sosok lain. Sehingga, aku pun langsung menunjukkan foto itu kepada seorang kenalanku yang kebetulan ia adalah seorang paranormal. Dan setelah aku menunjukkan foto itu, kenalanku tersebut pun lantas berkata bahwa penampakan yang ada di dalam foto itu bukanlah sosok lain, sebab tak ada energi jahat apapun di dalam foto tersebut. Mendengar perkataannya, aku pun merasa sangat lega dan langsung memutuskan untuk kembali pulang. Apakah ada sesuatu yang janggal? Sebenarnya, sosok di dalam foto itu bukanlah hantu, melainkan seorang pembunuh yang sedang bersembunyi. Dan kemungkinan besar, pembunuh tersebut masih berada di rumahnya sampai sekarang. Sebuah toilet umum. Malam lalu, ketika aku sedang berpesta, tiba-tiba aku mengalami sakit perut, sehingga aku harus mencari dan menggunakan kamar mandi umum yang ada. Dan setelah aku menemukannya, aku pun memutuskan untuk mencari sebuah bilik yang paling bersih. Namun setelah aku menemukannya, aku pun sedikit terkejut karena di dalamnya terdapat 3 buah coretan yang menempel di dindingnya, yang mana di sebelah kiri terdapat sebuah tulisan yang mengatakan bahwa kamar mandi ini berhantu. Dan di sebelah kanannya juga terdapat tulisan yang mengatakan bahwa tulisan ini akan berubah. Mengetahui itu, aku pun lantas tak menganggapnya serius, sebab aku yakin bahwa di dunia ini tak ada yang namanya hantu. Namun setelah aku masuk dan duduk di kloset, aku pun jadi kepikiran, sehingga aku pun langsung menoleh ke arah tulisan tersebut, yang mana di sebelah kiri masih terdapat tulisan yang mengatakan bahwa kamar mandi ini berhantu. Begitu juga di sebelah kanannya masih terdapat tulisan yang mengatakan bahwa tulisan ini akan berubah. Sehingga aku pun lantas berpikir bahwa orang yang menulisnya pasti berotak udang. Apakah ada sesuatu yang janggal? Dan bagi kalian yang tahu akan jawaban pada riddle yang terakhir, coba tulis jawaban kalian di kolom komentar.